Lagi main, tiba-tiba ada sosok yang gede banget, hitam pekat, lewat. Itu kayak damn. Kemudian pernah juga saya lagi doa, malam juga pas doa, biasa kan kita kalau nutup mata terus ada cahaya lampu nih, ketika ada orang lewat kita kan ngerasa bayangan lewat dong. Iya, iya. Nah ini tuh tiba-tiba kayak gelap gulita, kayak mati lampu. Jadi saya pikir rumah mati lampu, saya langsung buka mata, ternyata lampunya terang. Ini bahkan siang, dan yang ngeliat dan ngerasain itu bukan cuma kami yang di situ, yang kerja di situ, tapi tamu. Jadi saat itu tamu datang, kemudian dia bilang, itu siapa yang jilbab merah di ruang kerja, itu karyawan lo juga? Terus kami yang kayak, mohon maaf, siapa yang jilbab merah? Nggak ada karyawan yang jilbab merah. Satu karyawan perempuan, dan dia nggak pakai jilbab gitu. Halo Backpackers, jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Di subscriber 15.000, saya akan bagi-bagi hadiah dari maskerade.id. Ada blanket, ada selendang, ada pouch, ada tas lempang, dan ada gelang. Jadi, buat kalian yang pengen mendapatkan itu semua, jangan lupa like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Itu aja hadiah-hadiah yang bakal kita berikan kepada penonton setia Jejak Backpacker. Peserta yang paling aktif yang akan kami pilih. Pantengin terus hanya di Jejak Backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber, seorang entertainer muda, TV host cantik, Cynthia Tengen. Halo semuanya. Tapi sebelum Cynthia Tengen menceritakan kejadian misteri yang pernah dialaminya, saksikan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya dengan Cynthia Tengen. Tapi sebelum Cynthia Tengen menceritakan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel Jejak Backpacker. Oke, Kak Cynthia, apa kabar? Baik. Kita namaste dulu. Iya, oke, Kak Tia. Katanya kan Kak Tia ini ada cerita misteri yang nggak bisa dilupain dong ya. Waktu tinggal di sebuah perumahan elit di Jakarta Selatan. Iya. Itu gimana ceritanya itu, Kak? Gimana ya? Dimulai dari mana ya? Karena Dimulai dari nol bisa. dimulai dari nol ya. Oke. Mengisi bensin. Nggak. Langsung aja ya cerita ya. Oke. Jadi dulu tuh kami memang punya workshop lah. Punya workshop yang bertempat di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan. Ada dua lokasi sebenarnya, lokasinya sangat berdekatan. Kami di sana sudah kurang lebih 3 tahun sih, di situ ngontrak. Ngontrak, kemudian kejadian anehnya itu baru di akhir tahun lalu, sekitar Agustus tahun 2019. Oh, masih baru. Jadi awalnya tuh kayak gangguan-gangguan kecil sih. Ketika kan biasanya kami suka doa malam, kemudian ada teman-teman juga yang beragama muslim suka sholat, jadi workshop, kemudian ada satu kamar yang banyak tempat tidurnya untuk teman-teman, mungkin kalau kerja capek istirahat sebentar, atau kalau mau sholat bisa di situ, kalau mau doa juga bisa di situ. Dan gangguan-gangguan kecil itu lumayan banyak gitu loh, dari yang cuma dengerin suara-suara. Awalnya kami seperti menghiraukan ya, kayak nggak usah dipeduliin lah. Cuma lama-lama gangguannya tuh semakin kenceng. Bahkan ada kurir yang biasanya bolak-balik untuk ngambil barang dan dikirim kepada customer sampai kecelakaan. Kemudian banyak deh kejadian-kejadian aneh. Terus salah satu kenalan dari karyawan kami tuh ada yang bilang,
karena si karyawan ini kenalannya itu kayak agak mungkin disebut orang pinter. Saya juga sebenarnya kayak percaya nggak percaya sih dengan hal itu. Cuma saat itu dia bilang kami disantet. Dan disantetnya sudah lumayan lama, tapi mungkin karena awalnya nggak nembus, dilapis lagi, dihajar lagi. Dan saat itu nggak cuma usaha aja yang berantakan, tapi karyawan juga pada sakit, kemudian penjahit ada yang kesurupan, sampai yang paling parah itu sih yang kurir kecelakaan gitu. Nah dari situ kami tetap berdoa lah kepada Tuhan kan. Nah ketika salah satu karyawan sholat tuh ada yang tiba-tiba teriak aja gitu. Dia di kamar teriak, kita semua panik dong, kaget. Kenapa nih dia lagi sholat teriak, nangis, terlalu mendalami, terlalu serius apa gimana gitu. Akhirnya kita nungguin di belakangnya dia. Setelah dia sholat, kita nanya, lo kenapa teriak-teriak? Nggak tahu nih, gue nggak tahu. Tadi tiba-tiba kayak ada dorongan yang membuat gue ingin berteriak aja gitu. Dan saat itu dia malamnya tidur di kantor. Dan pas tidur di kantor itu, dia kayak rep-repan gitu lah. Orang ngomongnya rep-repan ya, mungkin. Dia sih ngerasanya dia rep-repan. Tapi saat itu, saya kan biasanya kalau di ruang kerja tuh suka sampai pagi kan, jam 2, jam 3 pagi masih di depan komputer. Saat itu pas dia teriak-teriak, saya masuk ke kamar, saya ngeliat. Ketika saya ngeliat, di situ tuh kayak apa ya? Kayak ada sosok bapak-bapak, nggak terlalu tinggi, nggak jelas bentukannya, cuman kayak sosok bapak-bapak, terus di badannya tuh ada warna kuning, entahlah kainnya, entahlah bajunya, nggak jelas aja gitu. Kemudian udah tuh kita lupakan, besokannya saya nanya, lo semalam kenapa teriak-teriak? Nggak tahu kak, kayaknya gue rep-repan deh. Oh gitu, tapi saya diem aja kan. Terus dia, tapi gue kayak ngerasa ketindihan, terus gue ngeliat suatu sosok gitu. Terus di situ saya bilang, sosoknya warna kuning nggak? Ada warna kuningnya nggak? Terus dia, iya beneran kak. Jadi dia ngeliat ada bapak-bapak pakai baju kuning sama iketan kepala kuning. Itu satu. Kemudian hal yang lumayan ekstrim juga saat saya lagi doa malam. Biasa kan pas malam jam 12 tuh saya suka berdoa. Lagi berdoa, tiba-tiba ada suara di kuping kanan saya. Itu tuh entahlah dia bernyanyi, bersenandung, ataupun menangis. Saya nggak ngerti juga, tapi suaranya cuma kayak gitu doang. Saya tetap doa, mikirnya suara kucing, suara anak kecil atau apa, tapi kayaknya daerah tempat tinggal saya, daerah workshop saya saat itu juga kayak sepi gitu loh. Bukan komplek, jadi kompleknya tuh rumah-rumah gede yang memang banyak rumahnya kosong. Banyak kan diisi security sama ART. Nah di situ kayak udah ngerasa nggak masuk akal. Terus ada salah satu karyawan perempuan, dia tidur di samping saya ketika saya berdoa itu. Keesokan paginya dia nanya, kak semalam lo doa sampai nangis? Terus kayak, lo denger juga? Gue nggak tahu itu suara apa, tapi itu bukan suara gue. Itu kedua. Kemudian pernah juga saya lagi doa malam juga, pas doa biasa kan kita kalau nutup mata terus ada cahaya lampu nih, ketika ada orang lewat kita kan ngerasa bayangan lewat dong. Iya. Nah ini tuh tiba-tiba kayak gelap gulita, kayak mati lampu. Jadi saya pikir rumah mati lampu, saya langsung buka mata, ternyata lampunya terang. Terus di pintu tuh ada anak-anak kayak nanya kan, coy tadi lo pada matiin lampu atau lampu sempat mati bentar? Enggak ada kak. Apa dong yang lewat gitu? Ya udah dong, saya biasa lagi rebahan, main game, main Mobile Legends saat itu, ya kan? Lagi main, tiba-tiba ada sosok yang gede banget, hitam pekat, lewat. Itu kayak, damn! Apa ini yang lewat pas gue doa itu? Kemudian juga sempat kita lagi berame-rame, itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi, kami lagi di ruang tengah, kemudian kami dengar ada suara ketokan pagar. Biasa kan kalau gembok, ngetok-ketok pagar kan suka bunyinya kenceng tuh. Yeah. Terus dari ruangan itu, kami bisa ngeliat ke
arah pagar. Jadi bisa ketahuan kalau ada orang, siapa yang datang atau siapa yang ngetok pintu gitu bisa kedengeran. Cuma saat itu tok 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 sekali, tok 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 2 kali, tok 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 3 kali. Kami pikir ada temen yang mau nyusul kan, karena dia saat itu bilang dia mau nyusul. Kami akhirnya WhatsApp, lo masuk aja, itu pagar nggak dikunci kok, masih ada tuh tok tok tok. Pas kita lihat nggak ada orang sama sekali. Dan besoknya dia baru datang jam 7 pagi dan dia bilang gua nggak jadi kesana kok. Pas jam 4 jam 5-an itu, jam 7 pagi dia baru datang. Jadi kayak kita nggak tahu sama sekali siapa yang ketok pagar. Dan daerah situ tuh gelap banget. Terus ada lagi kejadian, ini bahkan siang, dan yang ngeliat dan ngerasain itu bukan cuma kami yang di situ, yang kerja di situ, tapi tamu. Jadi saat itu tamu datang, kemudian dia bilang, itu siapa yang jilbab merah di ruang kerja, itu karyawan lo juga? Terus kami yang kayak, mohon maaf, siapa yang jilbab merah? Nggak ada karyawan yang jilbab merah. Satu karyawan perempuan dan dia nggak pakai jilbab gitu. Terus kami yang kayak, coba lo lihat lagi ada nggak? Iya, nggak ada. Pulangnya dia sakit. Jadi akhirnya banyak orang yang nggak mau ke situ gitu loh. Terus mungkin kalau sebenarnya cerita ini saya udah pernah cerita sih di, kalau teman-teman tahu jurnal Risa. Nah, pernah nonton juga ya. Jadi saya memang kenal sama Teh Risa dan saat itu saya akhirnya nanya dong, Teh di rumah ini nih kenapa sih, gimana sih? Terus dia bilang, ya udah Ngens, lo kirim aja videonya, ntar gue lihat, kalau boleh tayang gitu kan. Setelah dilihat, dia nelfon saya sebelum tayang, Ngens ini boleh tayang nggak? Kenapa emang Teh? Lo kapan keluar dari situ? Mungkin segera sih Teh, karena kayak udah nggak nyaman banget. Kapan lo keluar dari situ? Mendingan lo keluar sekarang deh. Kenapa emang di situ tuh udah bukan rame banget aja, tapi di situ tuh udah kayak desa. Dan mereka kayak sempat ngobrol sama salah satu sepuhnya. Mereka sempat komunikasi dan bilang, dan si sepuhnya itu bilang bahwa dia adalah peliharaan dari yang punya rumah itu. Dan dia minta kami untuk meritualkan dia. Kami nolak dong, ya nggak mau urusan lah sama yang gitu-gituan gitu. Cuma jadi mungkin dia peliharaan dari generasi yang lama, mungkin generasi yang sekarangnya nggak tahu. Kucing ya. Koceng ngagetin. Jadi generasi yang sekarang mungkin entahlah tahu atau nggak tahu, tapi nggak pernah meritualkan dia lagi. Jadi dia minta ritual sama kami menolak. Dan selama ini karena nggak pernah diritualkan itu, dia yang tadinya menjaga rumah dan keluarga itu, jadinya ngebiarin apa aja mau masuk dibiarin, mau yang sekedar lewat doang, mau yang sekedar mampir atau yang mau niat jahat dibiarin sama dia. Katanya sih begitu ya. Dan paling ekstrimnya lagi tuh beberapa karyawan yang saya bilang kesurupan itu, kesurupannya ada yang kayak kesurupan kayak monyet lah. Bahkan yang saya ngerasa sekarang pas kesurupan kayak monyet itu saya nggak ada, cuma disampein sama anak-anak. Terus ada lagi yang kesurupan nenek-nenek sampai tangannya tuh nekuk-nekuk gitu. Terus ditanya apa, cuman gitu-gitu doang, nggak jelas. Terus yang saya alamin sendiri, salah satu karyawan itu dia masih muda, umurnya mungkin sekitar 20-an ya, tapi dia tiba-tiba, Teh, saya mau ke warung dulu, Aki suruh bikin kopi. Emang Aki siapa gitu kan? Itu kayak, ya udah ikutin aja, coba anterin dong ke warung beli kopi gitu. Terus dia bilang, Teh tolong dibukain dong pintunya, ini Nini mau bikin teh biar asapnya keluar. Seolah-olah kita lagi bikin teh atau kopi pakai api gitu loh, pakai tungku. Padahal ya udah nggak pakai tungku gitu. Cuma saat itu kita juga nggak berani nanya, semuanya parno juga kan, takut juga, jadi kita ikutin aja terus. Terus nih minum dulu teh, ada rokok nggak buat Aki? Jadi dia seolah-olah berbicara sebagai orang ketiga untuk si Aki dan Nini yang kita nggak tahu siapa dan bentukannya gimana. Nggak mau tahu juga sih, kayak cukup deh. Dan saat itu tuh kayak,
ya dia semalaman ngomong ngalor ngidul seolah-olah dia ngomong sebagai Aki dan Nini. Ya kita ikutin aja terus. Akhirnya terakhir sampai dia dibawa pulang ke Garut, kampungnya di Garut. Dan sekarang sih katanya udah lumayan sehat gitu. Terus kejadian yang lumayan ekstrim juga adalah iMac kan lumayan berat ya. iMac tuh sampai geser, mic podcast tuh sampai jatuh. Terus kami kan pakai CCTV, di layar yang kelihatan CCTV tuh kedip-kedip mati. Pas nyala, barang-barang yang di ruangan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada orang, tiba-tiba jatuh semuanya. Itu cuma ngeliat dari CCTV. Dan jatuhnya tuh posisinya kayak didorong gitu. Setelah itu juga bohlam tuh sempat beberapa kali mati, nyala, terus remang-remang, pecah. Bahkan saat itu ada kurang lebih 3-4 bohlam yang pecah. Dan saat itu saya kayak, apa sih maunya? Bete gitu kan, kayak nggak jelas deh. Akhirnya saya memberanikan diri gitu untuk, lo semua pada maunya apa sih? Lo mau komunikasi sama kita nggak bisa, kita nggak ngerti gitu. Kalau lo mau komunikasi, ayo deh malam ini lo datang ke mimpi gue. Dan saat itu mimpi bener ya? Mimpi beneran. Itu kayak mimpinya nggak bisa dilupain sih. Saat itu saya mimpi kayak ada di suatu ruangan rumah tua gitu, terus di tengahnya ada perempuan kayak noni Belanda gitu karena rambutnya blonde, pirang, terus pakaiannya dress lama gitu loh. Terus yang kayak noni Belanda gitu. Gue merinding aja. Sama dari tadi merinding. Baru. Terus di tengah ruangan itu dia cuman megang boneka santet gitu kayak boneka voodoo, terus ditusuk, dan nusuknya tuh cepet. Dan di pojok kiri ada nenek-nenek kayak pakai kebaya tapi udah berantakan, rambutnya udah aut-autan, terus kayak cuman ngeliatin gitu doang. Itu bangunnya keringetan parah, nggak ada komunikasi sama sekali, cuma diliatin itu. Kemudian juga pernah salah satu temen saat itu dia bilang, kepala gue kok pusing sih, pusingnya tapi kayak nggak biasa, kayak ada energi lain gitu. Terus saya dengan santainya kayak, ya udah lo kurang istirahat kali, kalau nggak lapar kali, tiduran aja dulu gitu kan. Terus dia lanjutin kerja, saya yang rebahan di kamar ketiduran. Pas ketiduran itu saya mimpi bahwa orang tersebut dia lagi ngeluhin hal yang sama, bilang bahwa pusing, kayak ada yang beda. Tapi di saat itu perasaan saya mengatakan bahwa ini bukan dia nih. Jadi di dalam mimpi itu saya nanya bahwa ini siapa nih? Ini bukan lo kan? Dan dia dalam fisik teman saya itu langsung kayak aduh, serem ya. Ketawa gitu terus kayak kotor. Itu pas bangun tuh langsung gila, lo semua bersihin rumah ini, karena memang banyak banget yang tinggal di situ karyawan kan. Kemudian kami tuh di situ rumah produksi, jadi kadang kayak ada bahan-bahan bekas, biasanya malam baru dibersihkan. Cuma saat itu sore udah dimimpiin kayak gitu, jadi yang kayak ya udah deh beres-beres sekarang aja deh. Rasanya tuh udah sangat-sangat nggak nyaman gitu loh. Dan kejadiannya bukan cuma 1-2 kali, tapi berulang. Bahkan juga, oh ya, yang kami menyadari bahwa kami disantet itu karena saat itu saya, kemudian ada 2 karyawan lagi, kami bertiga mimpi yang sama. Kami bertiga mimpi bahwa ada sosok hitam, gak jelas, tapi wajahnya tuh kayak, tahu nggak kalau misalkan kita ngelihat gunung berapi yang bener-bener lavanya masih keluar, terus ada retakan-retakan pecahan api yang kayak gitu di mukanya. Dan saat itu saya mimpinya adalah sosok itu muncul, kemudian berusaha untuk narik saya. Jadi kayak saya tarik-tarikan, terus berdoa nggak amin-amin, sampai dia hilang. Kemudian 2 teman saya juga pas besokannya saya cerita, ternyata malam itu mereka juga mimpi sosok yang sama. Saat itulah kami baru mencari tahu ada apa sih sebenarnya di rumah ini. Karena dari dulu tinggal di sana tidak pernah ada permasalahan yang ya paling kayak ada suara atau ada yang sekelebat lewat, tapi ya udahlah, nggak yang energinya kencang banget gitu loh.
Dari situlah baru kami cari tahu, dan ternyata ya itu ada yang ngirim. Yang ngirim pun adalah salah satu rival di usaha kami itu sih. Kurang lebih sih seperti itu. Terus setelah kejadian itu masih tetap bertahan di situ atau sekarang ini posisinya udah pindah dari? Udah pindah. Kami masih sempat bertahan beberapa lama. Cuma memang gangguannya tuh semakin nggak terkontrol lah. Gitu. Udah menjadi-jadi lah ya. Dan yang orang pinter ini, dia bilang yang ngirim ini juga udah nanem. Jadi nggak semudah itu untuk kita ambil, kita buang. Nggak semudah itu. Biasanya kalau nanem katanya udah nyebar lah di tanah apa segala macam gitu. Dan lagi ketika ngobrol sama Teh Risa, itu dia yang dibilang bahwa yang katanya jaga di situ udah bodo amat sama tempat itu. Dan di situ bener-bener udah rame banget, bukan cuma rame tapi udah kayak desa. Dan mereka nggak suka kalau kita kerja sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu tuh sering banget. Bahkan suara gamelan kayak bener-bener, ada apa ya? Ada suara gamelan kayak gitu tuh, dan nggak cuma satu orang yang denger tuh, sering banget terjadi. Kayak misalkan si A denger suara ininya, si B denger suara ininya, si C dengernya suara ininya. Jadi seolah-olah satu grup gamelan itu lagi main di dalam rumah. Itu tuh kayak aduh, nggak deh, udah nggak sanggup di sini. Dari yang kami awalnya takut banget, sampai udah bete, sampai udah marah, sampai udah biasa aja, sampai ngerasa keganggu, sampai jadi takut lagi gitu. Dan nggak cuma itu, kayak kami juga sering ngelihat ada sosok, nggak tahu sih bisa disebut apa enggak, karena saat itu Teh Risa juga bilang baiknya si sosok ini tidak perlu diceritakan. Sebenarnya sosok ini punya nama untuk orang-orang lama lah yang tinggal di kawasan tersebut, pasti tahu gitu, ataupun orang-orang pintar di sekitaran Jakarta pasti tahu si sepuh ini memang kawasannya di situ. Dan alhamdulillah si sepuh ini sih yang bukan beda ya sama sepuh yang jagain rumah ya. Si sepuh ini yang memang megang kawasan itu selalu memberikan pertanda gitu loh, tiap ada energi buruk mau masuk gitu. Jadi kami juga doanya makin dikencengin, ya minta perlindungan Tuhan aja sih sebenarnya. Karena saya juga nggak nyangka bahwa di tahun 2019-2020 ini masih aja ada yang ngirim santet. Kenapa sih? Yang kayak gitu loh. Minum dulu ya, aus. Ya silakan. Saya masih terharu, masih merinding saya. Saya ngerasa tadi, mungkin kalau yang nonton ini yang sensitif, biasanya mungkin bisa berasa kali ya. Tapi saya nggak merasa diri saya sensitif. Cuma sejak kejadian itu memang lebih sensitif dan lebih banyak bisa merasakan, lebih bisa melihat juga. Lebih banyak bisa melihat juga. Mungkin bisa melihat di sosok di sebelah kanan sini ada apa. Karena dari tadi tuh kayak agak, udah ada. Minum kopi dulu aja. Saya sedang merinding. Sama. Oke, tapi ya mungkin ada model lanjut disampaikan lagi atau udah cukup ceritanya? Kayak cukup dulu kali ya, soalnya agak lumayan. Udah, suasana sudah semakin gak enak. Oke, itulah tadi cerita dari Kak Cynthia Tengen yang benar-benar bikin merinding, bulu roma, bulu kuduk, apa ini semuanya ya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube Cynthia Tengen dan like, comment, and share YouTube Jejak Backpacker dan YouTube Cynthia Tengen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Katia, terima kasih banyak sudah menceritakan kisah misterinya.